Pemirsa Sumsel 24 jam hari ini, anggota Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil membongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dalam kasus ini, anggota mengamankan 3 tersangka, salah satunya ibu rumah tangga dengan barang bukti 1,8 kg sabu. Seorang ibu rumah tangga berinisial T menjadi bandar narkoba jaringan internasional. Wanita berusia 35 tahun ini bersama rekannya berinisial S dan A yang masih di bawah umur terjaring dalam giat operasi antik dengan barang bukti 1,8 kg sabu dengan nilai 2 miliar rupiah. Narkoba ini diduga berasal dari Malaysia. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi AKP Henry mengatakan barang bukti 1,8 kg sabu diamankan dari tersangka utama yakni T. Hal itu berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka S dan A yang sudah lebih dulu ditangkap. Kemudian anggota melakukan penggeledahan di rumah T di Jalan Muhammad Hasan, Lubuk Tanjung. Di rumah T ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1,8 kg yang disimpan di luar rumahnya dengan cara ditimbun. Anggota Polres Lubuk Linggau Sat Narkoba mengamankan seseorang yang bernama inisial A di Jalan Kenanga 1, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Tersangka A ini membawa tertangkap tangan narkoba ya, jenis sabu-sabu. Setelah kita kembangkan lagi dari mana inisial A ini mendapatkan barang. Ini dari tersangka atas nama T. Setelah kita melakukan penggeledahan di rumahnya, saudari T ini menyimpan, menguasai jenis narkoba. Sementara itu, tersangka T mengaku kesehariannya merupakan ibu rumah tangga dan pernah bekerja sebagai TKW di Malaysia tahun 2018. Barang tersebut diperoleh dari saudara A di Brebes dan akan diambil oleh seseorang dari Sekayu. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Negeri Prabu Muli melakukan penggeledahan rumah salah satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian olahraga untuk lansia di Dinas Kesehatan tahun anggaran 2021. Penggeledahan itu dilakukan di rumah yang berada di Jalan Taman Murni, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Dipimpin Kasih Pidana Khusus M. Arsyad dan Kasih Intel Anjasra Karya, penyidik melakukan pemeriksaan secara detail di rumah tersebut. Bahkan penyidik terlihat menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait pengadaan pakaian olahraga lansia. Menurut Anjasra Karya, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket belanja pakaian olahraga lansia. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik, diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen yang berhubungan dengan penyidik yang tengah didalami, yang dilansir disimpan dan berada di rumah tersangka DMS. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Prabu Muli menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi markup pengadaan pakaian olahraga pelayanan kesehatan usia lansia pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli tahun 2021 dengan nilai 1 miliar rupiah lebih. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Tahun depan Kabupaten Lahat akan menjadi tuan rumah Porprov 2023. Dalam rangka persiapan jelang event akbar itu, pengurus cabang Federasi Panjat Tebing Indonesia Lahat mengundang 150 atlet se-Sumsel untuk menjajal venue panjat tebing di Lahat. Sebanyak 150 atlet panjat tebing di Sumsel saat ini tengah berkumpul di Kabupaten Lahat. Mereka berlomba sekaligus menjajal venue panjat tebing yang akan dijadikan venue cabang olahraga panjat tebing pada Porprov 2023. Menurut Resmiadi, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia pengurus cabang Lahat, pihaknya sengaja mengundang 150 atlet panjat tebing untuk menjajal lintasan panjat tebing yang akan dipakai pada Porprov 2023 mendatang. Dijelaskan Resmiadi, diharapkan setelah menjajal venue tersebut, para atlet sudah mengenal venue pertandingan saat Porprov digelar. Karena lanjut Resmiadi, olahraga panjat tebing berbeda dengan cabang olahraga yang lain karena butuh persiapan yang lebih matang.
Diakuinya lahan masih kekurangan dalam hal venue panjat tebing, sehingga dengan ajang percobaan itu pemerintah dapat membangun venue yang lengkap khususnya cabang panjat tebing. Kalau persiapan untuk Porprov, alhamdulillah kita sudah siap untuk 2023 ini, dari pembinaan atlet, terus persiapan sarana prasarana. Kalau untuk yang sekarang ini diharapkan untuk atlet untuk pembentukan di tahun 2025 nanti. Jadi kan atlet itu ada regenerasi ya, continue. Jadi tidak ada kekosongan. Itu untuk kegiatan sekarang nih. Karena udah lama kan, semenjak 2 tahun Covid kemarin, kita nggak pernah ada perekrutan atlet lagi. Jadi kegiatan ini diharapkan akan memperoleh atlet-atlet yang kompetitif ke depannya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Salah seorang tahanan Polsek Pelaju terpaksa menikahi pujaan hatinya di dalam kantor polisi. Pria berinisial SP ini karena tersandung kasus pencurian ponsel milik tetangganya. Salah seorang tahanan yang tersandung kasus pencurian berinisial SP melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya berinisial PM. Prosesi ijab kabul tersebut disaksikan oleh kedua orang tua dari para pengantin, saksi dan Kapolsek Pelaju Palembang AKP Firmansyah. AKP Firmansyah mengatakan pernikahan yang dilakukan salah seorang tahanannya tersebut berlangsung lancar dan aman. Dirinya menjelaskan bahwa kegiatan pernikahan sendiri digelar di Aula Polsek Pelaju Palembang dengan dihadiri kedua belah mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam kegiatan ini pihaknya mendukung memfasilitasi pelaksanaan pernikahan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Akan nikah salah satu tahanan kita yang terkait kasus 363 atau pencurian. Tadi di pernikahan tadi di aula sini benar ya? Yang kita laksanakan di Aula Polsek Pelaju yang dihadiri oleh kedua keluarga dari kedua mempelai dan dihadiri juga oleh rekan-rekan kita dari Polsek Pelaju. Seperti diketahui, tersangka SP terpaksa mendekam di penjara Mapolsek Pelaju karena tersandung kasus pencurian ponsel milik tetangganya beberapa waktu lalu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.